Salam tani selalu berinovasi. Ini bagaimana caranya untuk mengembalikan tanah kita, tanah sawah kita itu supaya sehat, subur, gembur, dan mendapatkan hasil maksimal kepada tanamannya yang ditanam di tanah tersebut. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai pengembalian jerami kepada tanah, karena bahan mineral yang ada di dalam tanah itu diangkut melalui akar dan disimpan di beberapa bagian, mulai dari akar, batang, daun sampai buah atau bulir. Nah, di sini ketika dikembalikan itu unsur hara atau mineral tanah yang ada minimal pada akar, batang, dan daun itu kembali kepada tanah itu sendiri. Nah, di sini pengembaliannya itu seperti itu. Jadi nanti ada proses pelapukan pada jerami tersebut. Nah, di mana proses pelapukan itu dalam waktu 1 atau 2 minggu. Dan ini biasanya ketika menggunakan rontogan itu setelah dicacah itu akan mudah hancur, apalagi yang menggunakan kombi ya. Yang menggunakan kombin itu sudah diampar dan hasilnya juga sudah halus, itu sangat menguntungkan sekali. Dan lebih bagusnya lagi jika ditambahkan jerami tersebut dari sawah tetangga ya. Kalau tidak diambil ya apa salahnya kita tambahkan ya, dengan sedikit nambah kerjaan tapi hasil maksimal. Dan ini untuk pelapukan tahap awal seperti ini. Ini belum apa-apa. Belum apa-apa seperti ini. Ini pelapukan tahap awal paling baru 1 minggu. Dan tergantung nanti ketika airnya lebih banyak atau terendam, dia akan lebih cepat lapuk karena akan mempermudah reaksi biologis dan reaksi kimia itu sendiri ketika ditambahkan air atau lembab. Dan ketika kering itu lebih lama dibanding dengan keadaan lembab atau berair. Dan di sana nanti ada tahapan kedua. Coba kita lihat. Nah, tahap kedua nanti akan seperti ini. Dan ini lebih cepat karena posisinya diaduk atau diinjak-injak. Banyak bebek sebelah sana. Itu menguntungkan juga. Diinjak-injak ya, diaduk. Dan sudah seperti ini. Ini sudah tahap 2. Sebenarnya ketika posisi seperti ini masih proses pelapukan. Jadi ketika ditanami ini masih kurang bagus karena masih ada reaksi. Nah, jadi prosesnya belum matang, posisinya belum matang, masih bereaksi. Ketika ditanami ini masih kurang bagus. Dan terkadang juga ketika setelah ditraktor ada beberapa tanaman yang kelihatannya kuning terkadang ya, di beberapa blok itu kelihatannya kuning, dan setelah dicabut itu akarnya bermasalah. Dan setelah diperhatikan ternyata ada pelapukan yang belum sempurna seperti ini. Ini ketika ditraktor tertutup dan diaduk. Jadi posisinya tadinya jeraminya ini masih kering, ketika ditraktor diaduk, dan itu ketika ditanami proses pelapukannya baru proses kedua seperti ini.
dan ketika ditanami itu masih akan menguning atau stagnan nanti padinya, seperti itu. Ya, bisa diperhatikan nanti ketika ada beberapa gundukan-gundukan jerami, ketika pelapukannya belum sempurna, itu akan stagnan kepada tanaman. Bisa dilihat dari daunnya itu kuning dan pertumbuhannya juga lambat. Ya, posisinya seperti itu. Jika mengalami kasus seperti itu, dicabut saja, nanti diperhatikan akarnya seperti apa. Itu nanti setelah akarnya bermasalah, baru dilihat tanahnya seperti apa. Nah, untuk pelapukan jerami ini jika mau lebih cepat bisa menggunakan bakteri pengurai, baik E4 atau bakteri pengurai yang lainnya. Itu bisa mempercepat pelapukan karena dia melalui proses fermentasi. Jadi bakteri itu bekerja dengan maksimal karena ini medianya sudah ada. Jadi bakterinya tinggal kerja saja, dan itu bisa mempercepat. Biasanya dalam waktu 2 minggu juga sudah lapuk si jerami itu. Jadi lebih remah, prosesnya lebih cepat, dan pengembaliannya ke tanah itu akan lebih cepat lagi. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana jerami yang sudah matang dan posisi keadaan tanahnya seperti apa. Oke, kita lihat ke sana. Nah, ini sudah mengalami proses pelapukan yang sempurna dari jerami, dan ini sudah menyatu dengan tanah, dan hasilnya ini sangat baik sekali. Ketika ditanami kondisi tanah seperti ini, jika saudaraku sekalian mau mengurangi pupuk kimia 50% itu tidak masalah. Bahkan saya masih berani tanpa pupuk tabur sekalipun. Itu bisa lewat daun untuk tambahannya. Ketika ada kekurangan ya sedikit-sedikit lah, bisa lewat daun. Ini tanah sudah bagus seperti ini. Itu baru jerami saja, belum nanti ada penambahan mikroba, itu akan lebih baik lagi. Nah, ketika posisinya sudah seperti ini akan sangat baik sekali pada tanaman. Dan terkadang ketika tidak merata, itu ada beberapa tanaman di areal satu petakan sawah, biasanya posisi sebelah sini lebih bagus dan sebelah sana misalkan rata dengan yang lain. Nah, mungkin ini karena ada sebagian dari sisa pelapukan jerami seperti ini akan lebih bagus ketika pemeliharaannya sama dengan yang lain dalam satu petakan tersebut. Nah, jika dalam satu petakan tersebut rata pemberian bahan organiknya seperti ini atau pengembalian jerami, itu akan lebih bagus dan hasilnya tanah juga akan sehat. Ini sudah sehat sekali, dan keuntungannya di sisi lain itu dapat menyimpan air lebih lama. Jadi kelembabannya dia bisa stabil ketika bahan organiknya banyak, karena posisi tanah itu sehat. Dia proses perbaikan fisik, kimia maupun biologi tanah itu akan dirombak, jadi diperbaiki, dan rongga-rongganya pun akan lebih banyak. Jadi posisinya lebih remah ketika kering dan lebih poros, sehingga akar dapat menembus lebih jauh dan lebih mudah. Dan untuk mengambil makanannya
itu akan lebih banyak. Makanya posisi tanamannya bisa lebih subur dalam keadaan tanahnya seperti ini. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.